Teman sekelas aku menyukaimu. Aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukainya. Bukankah kau bilang tak butuh buku hukum untuk dapat sertifikat? Saya tidak percaya. Mengapa kita tidak mencobanya? Di pesta teman, bunga sekolah memanfaatkan minumanku. Sengaja berpura-pura mabuk dan berbaring di pelukanku. Saya mencoba membuktikan bahwa saya tidak berbohong. Ambil kecantikan sekolah secara langsung dan berbalik untuk meninggalkan bar. Keesokan paginya, dalam keadaan linglung, aku merasakan sakit punggung. Aku membuka mataku dan melihat diriku berbaring di sampingku. Bunga sekolah yang terkenal di sekolah. Kupikir aku belum bangun. Aku memejamkan mata lagi dan bersiap untuk kembali tidur. Berapa lama Anda akan berpura-pura tidur? Mendengar suara wanita, aku tiba-tiba membuka mataku. Saya menemukan diri saya tidak di asrama sekolah sama sekali. Ia sedang berbaring di ranjang hotel. Di sebelahnya tergeletak Rose, bunga sekolah dengan wajah lesu. Aku bodoh. Aku, kamu, aku, dan kamu kemarin. Jiang Wei mengerutkan keningnya. Bangun dan yakinlah. Tidak terjadi apa-apa. Aku pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dari tas di atas meja. Pertahanan sepertinya dari saya. Tambahkan informasi kontak dan beri saya uang. Aku pikir juga begitu. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Tapi biaya kamar tetap tidak bisa dibayar oleh perempuan. Tunggu punggung indahnya. Aku menundukkan kepalaku. Ambil apa yang Anda jatuhkan saat pertama kali mengeluarkan ponsel. Buka buku merah dan lihat. Dan saya tercengang. Akta nikah. Ternyata itu adalah nama dirinya dan Jiang Wei yang tertera di sana. Aku menarik napas dalam-dalam. Yang terburuk adalah lelucon. Itu harus. Saya mengangkat ponsel saya dan menghubungi nomor teman sekamar saya Li Goudan. Anjing, aku bertanya padamu, apa yang terjadi setelah saya minum terlalu banyak tadi malam? Suara dari anjing sangat pelan. Kamu tidak bahagia dalam cinta kemarin. Hanya beberapa gelas baijiu. Jiang Wei melihat bahwa Anda juga minum secangkir baijiu seperti ini. Maka Anda tidak tahu cara memakainya. Apakah Biro Urusan Sipil menginginkan buku pendaftaran rumah tangga untuk menikah? Setelah mengatakan itu, Anda langsung menjemput Jiang Wei dan keluar. Jadi aku dengar, ayah Laughing Flower adalah Taipan Real Estate. Ibunya adalah seorang profesor di sekolah kami. Kakaknya adalah masyarakat campuran lokal, tidak mudah dipusingkan. Tapi hati-hati, aku mencengkeram dahiku dengan putus asa. Ini adalah pemborosan. Orang-orang adalah lelucon. Ini masih sangat besar. Biarkan dia menjadi wanita kaya. Menjadi wanita muda yang sudah menikah kedua. Tidak boleh dipukuli sampai mati. Sangat mendesak untuk bercerai. Perbaiki kesalahannya. Aku segera mengirim pesan pada Jiang Wei untuk membuat janji bertemu. Kemudian dia meninggalkan hotel dengan tergesa-gesa dan kembali ke sekolah. Tapi aku hanya berjalan di dekat asrama. Saya melihat mantan pacar saya duduk di bangku. Suara Su Zian Su Xiaowan penuh dengan keraguan. Apakah kamu tidak ada kelas pagi hari ini? Apakah Anda pergi minum kemarin? Saya melihat Su Xiaowan. Tersenyumlah dan minum untukmu? Tidak, aku tak mau. Saya baru saja berselancar di internet sepanjang malam. Su Xiaowan mengerutkan kening sedikit. Anda tidak terlalu menghargai tubuh Anda. Aku memutar bola mata. Terima kasih. Tapi apa posisi Anda mengambil pada saya? Su Xiaowan sedikit malu. Meskipun kami putus. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan tetap menjadi teman baik di masa depan? Kita semua dari kursi county yang sama ke Jiangda. Aku akan tetap menemuimu saat aku pulang dari liburan di masa depan. Jadi sebagai teman, aku peduli padamu. Apa masalahnya? Saat Su Xiaowan berbicara, seorang pria muncul di belakangnya dan berjalan lurus. Ayo pergi, aku akan membuat pekerjaan rumahmu hari ini. Su Xiaowan Wenyan dengan cepat menyingkirkan kekhawatiran di wajahnya. Ia berbalik dan dengan mudah meraih lengan pria itu, senior. Di sana kita pergi. Pria itu melirikku. Bersenandung. Jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu di masa depan.
Selama Anda masuk ke sekolah pasca sarjana, saya akan membiarkan susu saya mengatur pekerjaan untuk Anda. Su Xiaowan terlalu bersalah untuk melihat ekspresiku. Mendesak untuk pergi. Melihat keduanya pergi. Mau tak mau aku meremas palu di sisiku. Su Xiaowan, ternyata kamu mencampakkanku karena ini. Aku kembali ke asrama dan mengganti pakaianku. Datanglah ke kafetaria untuk makan siang bersama Li Goudan. Menjelang siang, masih belum ada jawaban dari Rose di telepon. Li Goudan melihat saya melihat ponsel saya dari waktu ke waktu. Saya pikir saya sedang menunggu pesan Su Xiaowan. Bung, lupakan saja. Aku menanyakannya di kelas hari ini. Target baru Su Xiaowan disebut Zhao Jingyang. Kondisi keluarga masyarakat setempat tidak buruk. Dan wakil presiden pemerintahan mahasiswa. Sebelumnya, Su Xiaowan bertemu dengannya di Serikat Mahasiswa. Bulan lalu, mereka berdua pergi berkemah di Gunung Qingting sendirian. Saya kira dia sudah terhubung pada waktu itu. Jangan pikirkan dia, itu tidak layak. Saya tidak berpikir dia mengatakan itu. Telepon berdering. Ini nomor telepon Jiang Wei. Aku buru-buru menjawab. Jiang Wei menanyakan lokasiku dan menutup teleponnya. Su Xiaowan. Kali ini aku juga datang untuk makan bersama Zhao Jingyang. Zhao Jingyang mengikuti di belakang dengan piring. Dan sengaja meletakkan piring makan di meja sebelahku. Dengan nada provokatif. Kebetulan sekali sekolah kami sangat besar. Anda bisa bertemu 2 kali dalam satu pagi. Su Xiaowan juga mengira aku melakukannya dengan sengaja. Senior, ayo makan tanpa mengkhawatirkannya. Aku dalam bentuk lampau bersamanya. Li Goudan mencibir. Saya hanya takut beberapa orang akan berbicara sekarang. Di masa depan, bagaimana Anda mendapatkannya? Bagaimana Anda kehilangannya? Tertawa atau tidak tertawa terlalu dini. Su Xiaowan mengerutkan kening tiba-tiba. Bagaimana menurutmu, Wan Wan? Bukankah kamu bilang kamu lapar? Silakan makan. Zhao Jingyang mengeluarkan banyak kunci mobil dari sakunya. Taruh di atas meja. Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Nanti sore, aku akan mengantarmu ke mall untuk membeli pakaian. Su Xiaowan masih sedikit rumit di hatinya. Anda dapat melihat kunci Mercedes di atas meja. Ada kilatan kerinduan di mataku. Kemudian dia duduk dengan tenang di sebelah Zhao Jingyang. Su Ziyan, aku dulu bersamamu. Mereka salah mengira persahabatan sebagai cinta. Aku tak tahu sampai bertemu senior. Aku tidak pernah menyukaimu sebelumnya. Jadi, jangan muncul di depan kami dengan sengaja lagi. Itu tidak baik untuk siapapun. Aku tertawa marah. Sehari sebelum kemarin, aku masih manis pada diriku sendiri. Aku mulai kedinginan kemarin. Aku benar-benar orang asing hari ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pacarnya adalah wanita yang menjijikkan. Saat itu, sosok cantik muncul di kafetaria. Berjalan menuju posisiku. Aku memberikan senyum yang baik dan aku selesai makan. Ayo, mari kita bicara di tempat lain. Jiang Wei menunduk. Orang lain di meja. Dia melihat ke pintu tanpa jatuh matanya. Kemudian Anda mengangkat kaki Anda dan pergi dulu. Su Xiaowan mengepalkan tinjunya erat-erat. Untuk sikapku padanya, sangat tidak puas. Saat kamu jatuh cinta padanya. Hei, tidak ada satupun objek ambigu di buku alamat ponsel. Periksa sendiri postingannya. Dan saya tidak bergaul dengan wanita. Mengapa Anda baru saja putus dengan diri sendiri kemarin? Seorang kecantikan sekolah datang kepadanya hari ini. Setengah jam kemudian, di kotak kedai teh, gadis itu sedang duduk di kursi mahoni. Ada sedikit keceriaan di matanya. Apa kau yakin? Maafkan aku, ini semua salahku. Apa, kau yakin? Aku sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Jiang Wei. Saya secara tidak sadar berpikir saya menyalahkan diri saya sendiri. Jadi itu hanya permintaan maaf. Jiang Wei memutar bola matanya. Bukankah kamu bertaruh denganku kemarin? Sekarang akta nikah langsung diperkenalkan dengan KTP. Apa kau yakin? Bukannya aku bingung. Apakah itu yang harus kita fokuskan? Lebih merepotkan sekarang.
Bukankah tidak bisa dijelaskan bahwa bunga kampus? Apakah Kimiao telah menjadi wanita muda yang sudah menikah kedua? Saya terlihat sangat menyesal. Media pagi. Saya pikir Anda tidak tahu tentang surat nikah. Aku benar-benar hancur kemarin. Aku baru tahu setelah kau pergi. Aku tak ingat surat nikah sama sekali. Apa yang terjadi kemarin? Dan itu keterlaluan. Kami berdua minum terlalu banyak. Staf masih bisa mendaftarkan kami di malam hari. Ross tidak muncul di pendaftaran yang saya bayangkan. Itu damai. Memang, aku juga hancur. Saya meninggalkan akta nikah saya di saku saya ketika saya sampai di rumah. Ketika bibi saya mengambilnya untuk dicuci, dia mengeluarkannya. Orang tuaku tahu, adikku juga tahu. Saya adalah orang terakhir di keluarga saya yang tahu. Aku menarik napas dalam-dalam. Ingat apa yang dikatakan Li Goudan pada dirinya sendiri. Lingkungan rumah Jiang Wei tidak sederhana. Ayah bos real estate, ibu dari seorang profesor SMA. Ada juga saudara laki-laki yang ada di masyarakat. Dan saya memiliki perasaan bahwa saya sedang menghadapi musuh. Aku memaksakan diri untuk tenang. Jadi bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Saya benar-benar setengah bertanggung jawab untuk ini. Butuh kerja sama saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Jiang Wei tersenyum. Sudut mulutmu terangkat sedikit. Jangan takut. Apa yang kau takutkan? Apa aku akan memakan orang? Saya memiliki rasa sakit. Orang biasa. Jaga putri keluarga orang lain. Belum lagi paket kaki yang patah. Yah, aku sebenarnya orang yang baik. Saya baru saja minum terlalu banyak. Bisakah saya meminta Anda untuk memukul saya? Di pintu masuk rumah sakit. Karena saya pikir lebih tepat waktu untuk menyelamatkan dalam kasus ini. Seharusnya tidak dinonaktifkan. Senyum di sudut mulut wewangian itu semakin dalam. Ini seperti mendengar lelucon lucu. Suzy ya, aku bukan gangster. Keluarga kami juga tidak akan memukulmu. Aku hanya memberitahumu. Mungkin kakakku akan mendatangimu. Anda siap secara mental. Saya awalnya karena kata-kata Jiang Wei. Saya merasa sedikit santai, tapi hati ini belum diturunkan. Mengangkatnya lagi. Bisakah kamu membuat janji dengan saudaramu di pintu ruang gawat darurat? Bukannya ambulans tidak cukup baik? Lebih hemat biaya untuk masuk sendiri. Saya tidak berpikir ekspresi Jiang Wei telah berubah. Terus katakan apa yang ada di hatimu. Aku sudah periksa. Jika kita ingin bercerai, Anda perlu mendaftar dan kemudian tenang selama 30 hari. Lihat kapan Anda punya waktu. Mari kita lalui formalitas bersama. Daftar lebih awal. Anda bisa mendapatkan akta cerai Anda lebih cepat. Namun, Jiang Wei mendengar ini. Matanya menjadi dingin dalam sekejap. Sayangnya, aku akan pergi ke luar negeri akhir-akhir ini. Saya akan menghubungi Anda ketika saya kembali ke rumah. Saya tidak bisa menahan napas. Sangat disayangkan. Apakah Anda bebas sore ini? Jiang Wei menatapku dengan sedikit mata waspada. Dan pada saat yang sama, ini sangat kompleks. Masih ada waktu untuk makan. Bagus. Ini sudah pukul 1.50. Kami berjalan tepat pada waktunya untuk membuka biro urusan sipil. Apakah Anda memiliki kartu identitas Anda? Ayo daftar. Jiang Wei tidak berekspresi. Sepertinya tidak mengherankan bahwa saya mengungkit hal ini. Dia bangun. Ayo pergi. Setengah jam kemudian, keduanya berdiri di gerbang biro urusan sipil. Saya memesan jadwal 30 hari di ponsel saya. Saya akan memberitahu Anda untuk mengambil sertifikat kemudian. Jiang Wei tidak berbicara. Saya melihat ke bawah dan kemudian saya menyadari. Sejak baru mulai, dia menyimpan tangan kanannya di perutnya. Tampilan ini, ekspresi dan postur tubuhnya juga tampak tidak nyaman. Ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Jiang Wei melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku hanya tidak makan hari ini. Aku baru sadar, setelah Jiang Wei kembali di pagi hari. Mungkin aku belum makan. Ada bubur makanan laut di dekatnya. Rasanya enak, jika Anda tidak keberatan. Aku akan mentraktirmu makan.
Jiang Wei mengangguk. Janji tanpa ragu. Setelah duduk di toko bubur, saya menyerahkan menu kepada Jiang Wei. Anda memilih, Jiang Wei menunjuk bubur udang segar di menu. Aku bukan daun bawang. Aku tidak makan daun ketumbar. Udang untuk dibersihkan. Jika tidak, perut akan tidak nyaman. Dan aku memutar mataku. Nona tertua ini dengan cepat mengikuti permintaan Jiang Wei. Disajikan sepanci bubur. Jiang Wei tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ekspresinya semakin buruk, Suzian. Setelah 30 hari, saya dapat bekerja sama dengan Anda untuk melakukan program. Tetapi prasyaratnya adalah itu tergantung pada kinerja Anda. Aku belum pernah jatuh cinta. Tapi entah kenapa menjadi pernikahan kedua. Anda harus menebus saya. Anda tidak diperbolehkan bergaul dengan gadis lain selama 30 hari. Perhatikan sesukamu. Saya katakan 1, Anda tidak diizinkan untuk mengatakan 2. Saya bilang timur, Anda tidak diizinkan pergi ke barat. Dan aku ingin kau merahasiakan pernikahanmu. Dan keluargaku, mereka ingin melihatmu. Anda tidak bisa bersembunyi. Anda harus menghormati mereka. Bahkan jika mereka tidak berbicara dengan baik. Anda tidak harus marah. Anda bahkan tidak bisa memikirkan perceraian mendadak sampai akhir. Sudah ada sedikit nada dalam nada bicaranya. Pemerasan dingin. Saya dibutakan. Bagaimana ini bisa sama dengan jatuh cinta? Apakah Anda masih harus melalui proses perceraian seperti itu akhir-akhir ini? Dan siapa sebenarnya yang harus terburu-buru untuk bercerai? Menerima sertifikat ini, saya merasa bahwa Jiang Wei harus bingung, bukan? Kenapa sepertinya dia tidak bahagia lagi? Aku hanya diam. Diam-diam menemani Jiang Wei selesai makan. Kemudian kirim dia kembali ke asrama sendirian untuk tidur. Saat aku bangun lagi, ini sudah keesokan paginya. Aku tanpa sadar mengeluarkan ponselku. Hanya pertarungan ikan mas. Ada pesan yang dikirim oleh Weibo di ponsel. Saya tidak tahu apa yang wanita ini rencanakan. Tetapi memikirkan 30 hari saya berjanji untuk menelepon. Dia buru-buru tertawa di pintu dan berlari. Baru sampai gerbang sekolah. Sebuah mobil datang. Bukankah ini Suzian? Di jendela mobil ada orang asing. Dan di kursi pengemudi adalah Zhao Jingyang. Aku berpaling dengan jijik. Sejauh menyangkut hubunganku dengan Zhao Jingyang, tidak ada yang bisa dikatakan. Zhao Jingyang tersenyum dan Suzian. Kau melihatnya? Anda dan saya berasal dari dua dunia yang berbeda. Mohon beritahu Anda, jika Anda berani menguntit. Ben, aku bisa membuatmu tidak bisa akur di Jiangda. Paman saya adalah Master Jiangda. Sangat mudah untuk mempermainkanmu sampai mati. Jika terus berlanjut, menjauhlah dengan patuh. Saya baru saja akan berbicara. Suara elegan terdengar di belakangnya. Teman sekelas ini, apa yang kamu katakan itu mengerikan. Jiangda tidak dibuka oleh keluargamu. Jika ada yang mendengar ini, saya pikir itu adalah dunia bawah. Tetapi saya takut. Aku menatap wanita yang mendekat. Sekitar 35 tahun. Wajah dewasa dan cantik. Itu terlihat elegan. Kakak perempuan intelektual. Wanita itu mengenali Zhao Jingyao di kursi pengemudi. Bukankah kau wakil ketua pemerintahan mahasiswa? Bagaimana masalah ideologis dan moral bisa begitu besar? Aku akan menerima apa yang baru saja kau katakan nanti. Beritahu para pemimpin sekolah. Zhao Jingyang ingin berpura-pura mati. Matanya melebar saat mendengar ini. Kedua, kami hanya bercanda, kan? Apakah kamu sedang bercanda? Biarkan pemimpin sekolah menilai. Zhao Jingyang Wenyan turun dari bus dengan cepat. Mengenali wanita itu, ternyata seorang profesor dari sekolah pascasarjana Universitas Jiangda. Kali ini, wajah Tuan Zhao bahkan lebih jelek. Aku tidak tahu itu kamu barusan. Aku hanya bercanda dengan teman sekelas ini. Aku juga tidak melakukan apapun padanya. Zhao Jingyang menurunkan pendiriannya. Zhao Yuying tidak berpikir begitu. Dia menatap teman sekelasku. Kau bilang dia merundungmu di kampus? Katakan saja tidak ada yang berani mengganggumu denganku. Aku bingung. Aku beruntung hari ini.
Saya bertemu orang yang baik. Tapi cara dia memandang dirinya sendiri aneh dan baik hati. Mereka seperti para tetua dalam keluarga. Terlihat baik seperti Beckham. Lihat, aku tidak berbicara. Zhao Yuying dengan lembut menepuk bahuku. Lihat teman sekelas kecil ini, dia takut konyol. Kalau begitu, kau harus pergi dahulu. Serahkan saja tindak lanjutnya padaku. Ini hanya mobil mewah yang berhenti. Supir itu melambai kepadaku, saudari. Terima kasih. Aku pergi dulu kalau begitu. Pergi saja. Zhao Yuying melambaikan tangannya. Melihatku masuk ke mobil dengan mata penuh kasih. Dia sengaja datang ke sini hari ini. Dia ingin berbicara denganku sendirian. Saya tidak menyangka akan melihat saya diganggu secara kebetulan. Sebagai ibu mertua, dia tidak akan duduk diam. Sisi lain, mobil sampai di depan gerbang sebuah taman. Aku keluar dari mobil. Aku melihatnya duduk di bangku. Jiang Wei memegang minuman dingin. Dia mengenakan gaun ungu sederhana. Beberapa helai rambut dengan nakal berserakan di sisi wajah yang putih dan lembut itu. Ada kacamata hitam besar yang tergantung di pangkal hidung yang cukup terbalik. Hanya bagian bawah wajah yang halus yang terungkap. Apa yang harus kulakukan di tempat seperti ini? Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke luar negeri kemarin? Kemurnian merah muda Jiang Wei membuat sedotan minuman dingin itu peka. Perubahan rencana. Ia bangkit dan masuk ke dalam taman. Aku mengikutinya sampai ke danau. Apakah Anda akan mendayung? Bermain seperti Anda, bukankah seharusnya pergi ke mall? Ada senyum di sudut mulut Jiang Wei. Ada AC di mall. Bagaimana aku bisa mencapai tujuan menyiksamu? Aku panik sejenak. Aku tahu itu, wanita ini, di permukaan terlihat seperti. Aku tak keberatan mendapatkan sertifikatnya. Tapi aku takut aku sudah membenci diriku sendiri. Benar saja. Orang-orang di kota-kota besar dapat mengendalikan emosi mereka. Ibuku bilang, suami istri seperti dua orang yang naik perahu. Kami berkendara di perairan terbuka. Semua kemakmuran. Saya bingung. Kami baru saja mabuk. Cepat atau lambat. Aku perlu tahu. Apakah pasangan tahu? Sejauh yang saya tahu, ketika Anda berkencan dengan mantan pacar Anda tidak akan berbicara kembali seperti itu. Jangan sebut dia, wajahku berubah. Suasana hati jauh lebih buruk dalam sekejap. Jiang Wei tiba-tiba mengungkapkan senyum langka. Tangan Giok Xian menunjuk Su Zian di samping perahu. Anda melihat ikan mas hijau besar? Jadi aku membungkuk. Saya juga berpikir bahwa ikan mas hijau sangat langka. Siapa tahu di detik berikutnya, akan ada kekuatan di belakangnya. Aku tidak seimbang. Seorang pria terjun ke air. Sedang terburu-buru, aku mencekik beberapa suap air untuk menstabilkan sosokku. Kemudian mengapung di atas air. Luar biasa melihat gadis yang tersenyum itu. Jiang Wei, apa yang kamu lakukan? Saya mengatakan semuanya, saya berkata timur, Anda tidak diizinkan untuk mengatakan barat. Sikapmu tidak benar, ikan mas hijau besar Anda. Aku langsung menyadari bahwa dia mengejekku. Kau kembali, kau tak akan membiarkanku memanjat sendirian, kan? Aroma itu mengabaikanku, hanya berbalik dan pergi. Ketika saya dijemput oleh staf, Jiang Wei di pantai telah lama hilang. Aku sangat marah. Aku mengambil ponselku dan melihatnya. Benar saja, itu banjir. Saat ini, supir rumah Jiang Wei datang, teman sekelas Su. Wanita kami pergi dulu, tapi aku meninggalkanmu uang. Dia mengeluarkan kartu belanja. Ada 10.000 di sini. Ini kartu dari mall terdekat. Anda bisa pergi dan berganti pakaian. Sedangkan untuk ponsel bisa diperbaiki atau diganti. Tangani untuk Anda. Saya mengambil kartunya, mengerutkan kening dan bertanya, apa dia selalu murung seperti ini? Kepribadiannya terlalu aneh. Itu baik-baik saja pada awalnya. Jika Anda mengatakan Anda memalingkan wajah Anda, putar wajah Anda. Supir itu menyentuh pangkal hidungnya dengan canggung. Sepertinya tidak berlaku untuk orang lain lagi. Nona sudah stabil dan dewasa sebelum waktunya sejak kecil.
Jangan bermain-main dengan teman sebaya. Mungkin itu teman sekelas Su, kamu lebih spesial. Aku mencibir dalam hatiku, terutama membencinya. Saya benar-benar menyesal minum terlalu banyak dan membuat kesalahan sekarang. Aku mengeluarkan ponselku untuk melampiaskan amarahku. Saya ingin menghapus wanita ini. Sayangnya, ponsel sudah menjadi batu bata. Malam harinya aku kembali ke asrama. Hubungkan ke Wi-Fi untuk mengunduh perangkat lunak untuk ponsel baru. Meskipun banyak hal dapat diunduh kembali, tapi rekornya hilang. Pikirkan album ponsel Anda. Banyak video kecil hilang. Saya ingin menangis. Itu adalah sumber daya yang telah saya kumpulkan untuk waktu yang lama. Saya bilang saya belum melihat orang pergi berbelanja sepanjang sore. Sial, kamu kaya. Semua pergi ke belanja barang dagangan umum Dongzu. Barang-barang mahal di sana. Telepon baru. Zeze, apakah ini konsumsi impulsif setelah putus cinta? Itu tidak bisa dilakukan. Anda harus menahan diri. Aku memutar bola mata. Tidak. Sayangnya, saya didorong ke dalam air hari ini. Ponsel juga dibuang, dan ini dikompensasi oleh orang lain. Ada hal yang baik. Mata Lidok berbinar. Beruntung bagi Anda, apakah Anda menginginkannya? Hampir menenggelamkanku. Jika saya tidak bisa berenang, hari ini adalah peringatan kematianku. Banyak mengeluh. Aku tidak begitu marah lagi. Melihat wanita tertentu di daftar telepon. Saya ragu-ragu untuk sementara waktu dan masih tidak menghapusnya. Sebagai gantinya, klik momen-momennya dan lihat. Ada berita baru yang keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Saya tidak berharap orang berenang. Jiang Wei sangat cantik di foto. Dan di belakangnya ada sebuah danau. Aku mengerutkan kening dan memperbesar. Ada seorang pria mengambang di danau. Saya sangat malu. Dia masih ingin selfie. Dan sengaja memasukkan saya ke dalam gambar. Apakah wanita ini tidak memiliki belas kasihan sama sekali? Aku membuang ponselku ke samping karena marah. Dia menutupi kepalanya dan berbaring di tempat tidur. Siang hari berikutnya, saya baru saja keluar dari kelas. Tiba-tiba, Jiang Wei muncul di pintu kelas. Dia berjalan ke arahku dengan anggun Suzian. Ibuku memintamu untuk makan malam bersama malam ini. Jiang Wei saat ini benar-benar berbeda dari godaan kemarin. Dia elegan dan dingin. Kecantikan tidak cocok dengan teman sekelas di sekitarnya. Mata semua orang tertuju pada mereka berdua dengan ganas. Lihatlah Jiang Wei dengan ekspresi lembut. Lihatlah aku dengan ekspresi acuh tak acuh. Rasanya seperti makan melon besar. Kirim pesan untuk menghubungi Anda. Aku mau makan. Baik. Sampai jumpa di malam hari, Jiang Wei akan berbalik. Tapi setelah melihat Su Xiaowan, dia mengangkat tangannya lagi. Lalu berpura-pura santai, memutar rambut panjang di telingaku. Omong-omong, hari ini adalah menstruasi saya. Perut sakit, bawakan saya segelas air gula merah ketika Anda datang di malam hari. Dan saya bilang iya, tidak berani menolak. Kalau tidak, saya khawatir saya akan diplot lagi. Dan Su Xiaowan. Ia menatap kosong punggung Jiang Wei yang pergi. Ibu dari kecantikan sekolah benar-benar mengundang Su Zian untuk makan malam. Mengapa siswi itu pergi? Suasana cerdas di kelas tiba-tiba meletus. Anak laki-laki itu meratap, menangis karena dunia tidak adil. Dan sisi lainnya, di kafe sekolah, Liu Xingyu meletakkan dagunya, menatap sahabatnya Jiang Wei. Saya mendengar bahwa seorang pria bernama Su Zian sedang mengejar Anda. Anda tertarik padanya. Jiang Wei bersandar di meja. Ekspresinya ringan dan emosinya tidak bisa dilihat. Dia tidak mengejarku. Liu Xingyu tidak percaya sama sekali. Kecurigaan di wajah intim. Bagaimana mungkin? Anda tidak bisa mengejarnya, bukan? Jiang Wei memutar matanya dalam sekejap. Apakah kamu melakukannya? Optimis dengan sikap kakak-kakak ini. Liu Xingyu jauh lebih lega. Ups, saya baru saja mengatakan. Bagaimana Anda bisa menyukai pria ini? Ini terlihat sangat biasa-biasa saja. Jiang Wei mengerutkan keningnya. Sama-sama, jahat melawan bulan meteor.
Jangan bicara omong kosong. Aku dan dia sudah menerima sertifikatnya. Bulan Meteor hampir mati ketakutan dalam sekejap. Anda biasanya tidak suka bercanda. Selain itu, lelucon semacam ini terlalu menakutkan. Dikatakan untuk mendapatkan sertifikat. Itu berarti mereka mendapatkan ide siswa mereka bersama-sama, kan? Itu surat nikah. Jiang Wei mengucapkan kata demi kata. Meteor Moon menutupi hatinya dan mendengarkan. Setelah Jiang Wei menyelesaikan prosesnya, matanya bahkan lebih gelap. Keluargamu tahu, benar-benar tidak akan membunuh Suzian? Mereka tenang. Ibuku sangat senang untuk ayah dan saudara laki-lakiku. Anda tahu mereka memiliki wajah lumpuh. Jadi Anda tidak bisa melihat emosi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jiang Wei tiba-tiba terdiam berpikir. Jam 6 sore, saya membeli beberapa buah dan datang ke pintu hotel. Sekilas, dia melihat Jiang menunggunya di pintu. Jiang Wei berdiri dengan dingin. Tangan untuk dada. Mata tidak sopan. Apakah Anda ingat janji dengan saya? Di depan keluargaku. Bahkan jika Anda berpura-pura sangat hormat. Jangan bicara kembali. Bersikaplah seperti menantu yang baik. Oke, dan jangan biarkan dia tahu. Pernikahanmu denganku adalah seorang olong. Jika dia tahu, saya mendapatkan sertifikat dari orang asing dengan begitu santai. Akan marah. Aku tak bisa jamin kalau begitu. Apa yang akan dilakukan ayah dan saudara laki-laki saya? Saya terputus. Bagaimana jika ibumu memukuliku? Bisakah saya bersembunyi? Jiang Wei tertawa marah. Jangan khawatir, ibuku adalah orang yang beradab. Pergi ke sana sendiri. Kamu tidak makan. Aku sedikit bingung. Ibuku mengundangmu makan malam sendirian. Bukan untukku. Aku harus pergi dulu. Melihat Jiang Wei pergi, aku semakin yakin bahwa ini adalah perjamuan Hongmen. Dengan suasana hati yang tidak nyaman, aku masuk ke kotak dengan tunduk. Lihatlah ke cermin. Dan saya tercengang. Duduk di dalam kotak. Ini adalah guru yang baik yang mendukungnya kemarin. Kebetulan sekali dunia ini. Suzian duduk. Saya tidak tahu apa yang Anda suka makan. Saya baru saja memesan beberapa hidangan khas. Entah apa cocok dengan seleramu. Zhao Yuying mengenakan rok yang sangat lembut hari ini. Sepasang anting mutiara di telinga. Terlihat sangat temperamental. Selain usia, benar-benar seperti kakak perempuan berusia sekitar 35 tahun. Aku kembali sadar. Cepat taruh buah di tanganmu di atas meja, Bibi. Saya membeli beberapa buah dalam perjalanan ke sini. Zhao Yuying tersenyum, kamu terlalu sopan. Aku hanya makan santai denganmu. Jangan bawa apa-apa lain kali. Ada palung di hatiku, dan ada waktu berikutnya. Mengapa tidak terlihat seperti perjamuan Hongmen? Bibi, kamu terlihat sangat muda. Saya tidak pernah berpikir Anda akan menjadi ibu Jiang Wei. Zhao Yuying melambai, saya berusia 45 tahun. 22 tahun ketika saya melahirkan anak sulung saya. Saya berusia 25 tahun ketika saya melahirkan Wei Wei. Omong-omong, Anda dan Wei Wei sudah menerima sertifikat. Dan berhenti memanggilku Bibi. Pemandangan yang luar biasa. Panggil saja aku ibu. Aku membuka mulutku. Saya benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi pada akhirnya aku menahan diri. Saya bahkan tidak tahu bagaimana Jiang Wei akan berakhir di masa depan. Lupakan saja, tunggu sampai upacara pernikahan Anda untuk mengubah kata-kata Anda. Zhao Yuying tidak keberatan menyuruhku untuk tidak berbicara. Sebenarnya aku sedikit penasaran, mengapa Anda dan Wei Wei begitu terburu-buru untuk mendapatkan sertifikat? Aku terkejut saat mengetahuinya. Saya pikir ini sedikit lebih awal. Putri saya sudah stabil sejak dia masih kecil. Jarang sekali begitu impulsif. Sekarang mereka tidak secara resmi bertunangan untuk menerima sertifikat. Untungnya, kondisi keluarga tidak mengatakan kaya dan mulia. Itu bisa dianggap sebagai makanan dan pakaian yang bebas khawatir. Tidak ada tekanan pada kalian berdua. Menikah lebih awal sepertinya tidak masalah. Aku sedikit malu Bibi. Saya pikir Anda tidak begitu mudah untuk menerima.
Lagi pula, saya juga berpikir itu terlalu cepat. Zhao Yuying tersenyum lembut. Itu pasti sedikit sepertimu. Jadi cepat. Kalau tidak ada orang lain yang bisa mendikte karakternya. Hanya saja meskipun aku berpikiran terbuka. Tapi ayah dan saudara laki-lakinya. Tapi tidak mudah untuk dilewati. Anda harus menunjukkan 12 poin keseriusan. Aku menggigit peluru dan mengangguk. Aku tahu, Bibi. Lihat betapa kurusnya kamu. Makanan di sekolah rasanya tidak enak, kan? Kenapa kamu tidak tinggal di kampus? Saya memiliki bengkel tenun di sekolah. Saya akan meminta Bibi untuk membersihkannya, dan Anda dapat memindahkannya dan memasaknya. Biarkan bibimu memasak apapun yang ingin kamu makan setiap hari. Mendengar ini, saya hanya merasa seperti angin musim semi. Ini sedikit tidak menentu dan tidak dapat menemukan utara. Apakah ini kesenangan makan nasi lunak? Mau tak mau aku berkata Bibi. Keluarga saya tidak akan membiarkan saya menjadi menantu dari pintu ke pintu. Zhao Yuying terhibur olehku, kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya memberikan sedikit bantuan materi. Aku tidak akan memintamu untuk datang ke pintu. Saya hanya bisa tersenyum dan menerima perhatian bibi saya untuk saya. Zhao Yuying juga tidak menanyakan hal lain padaku. Jadi tidak ada tekanan selama proses makan. Tidak ada belajar malam setelah makan malam. Saya menemani Zhao Yuying untuk berjalan menyesal. Ia langsung kembali ke asrama. Tidak lama kemudian, Su Tua berlari masuk dari luar pintu. Apa yang kamu lakukan? Tidak menjawab telepon. Saya mematikan komputer dan melepas earphone. Seketika gugup. Ada apa? Turun sekarang. Jiang Wei ada di sini untukmu lagi. Menunggu di bawah. Saya berdiri di tempat tidur dan menemukan bahwa saya telah pergi. Di telepon. Benar saja, ada beberapa panggilan tak terjawab. Dan aku berlari ke bawah. Aku melihatnya sekilas, melihat ke bawah di bawah lampu jalan. Jiang Wei melihat ponsel. Katakan saja apa yang Anda miliki di ponsel Anda. Kenapa kau datang ke Naneng secara khusus? Jika seseorang salah paham dan memengaruhi reputasi Anda. Jiang Wei Wenyan mengangkat kepalanya untuk menyembunyikan niatku. Aku pergi kemanapun aku suka. Jika Anda tidak suka membalas pesan, bukan? Nadanya sedikit tersedak. Sepertinya dalam suasana hati yang buruk. Saya tidak tahu apakah wanita ini masih baik sebelum makan malam. Mengapa seperti orang yang berbeda? Dan murung. Rose menyipitkan matanya berbahaya. Kau lupa kesepakatan di antara kita. Sudah kubilang itu akan berakhir dalam 1 bulan. Saya bisa terbang langsung ke luar negeri. Sehingga Anda tidak dapat menemukan saya. Tidak ada gunanya bertanya padaku kalau begitu. Kakiku lemas. Saya hanya merasa seperti saya nakal di kehidupan saya sebelumnya. Dalam hidup ini, saya harus membalas dunia. Jiang Wei berbalik dan pergi. Aku mengikuti diam-diam. Lampu jalan menarik bayangan kedua orang itu sangat panjang. Jiang Wei mendingin sedikit di malam hari. Apa kau kedinginan? Setelah keheningan yang lama, saya adalah orang pertama yang berbicara. Wajah Jiang Wei sedikit mereda. Bagaimana Anda berbicara dengan ibu saya malam ini? Saya juga tidak menyembunyikan apapun dari Jiang Wei. Bibi merawatku dengan baik. Juga baik padaku. Itu bagus. Jiang Wei melihat ke bawah. Wajah cantiknya sangat dingin sehingga aku tidak bisa melihat ekspresinya. Anda hanya tidak menyukai saya karena datang kepada Anda. Saya menghukum Anda karena mengundang saya untuk minum teh susu dan dengan tulus meminta maaf. Kepada saya sedikit terdiam. Kau mau minum apa? Aku akan membelinya. Jiang Wei menunjuk kedai teh susu dengan antrian panjang di depan. Beli apapun yang Anda inginkan. Ketika saya mengantri untuk membeli teh susu selama periode menstruasi saya, aku menoleh ke belakang dan menunggu di luar antrean. Mawar. Dia melihat gaunku di angin malam. Garis besar sosok ramping. Rambut panjang ringan dan elegan. Ada semacam ekspresi berperilaku baik di wajah seputih salju. Ini sama sekali tidak seperti lelucon dingin dan mengasingkan yang biasa. Sama seperti seorang gadis kecil yang menunggu teh susu dengan patuh.
Dan aku pergi sebentar. Aku buru-buru memperingatkan diriku sendiri dalam hati. Jangan tertipu oleh kecantikan Jiang Wei. Kita bukan dari dunia yang sama. 30 hari kemudian, mereka berdua kembali dari jembatan ke jalan jembatan. Tidak akan ada lagi persimpangan. Saya memesan secangkir teh susu khas untuk Jiang Wei. Keduanya berjalan ke depan bersama lagi. Jiang Wei memegang teh susu di tangannya. Berjalan dengan kepala tertunduk, melihat jalan dengan ngeri. Aku sedikit aneh. Wanita ini, Anda tidak dapat menemukan diri Anda untuk menekan jalan, bukan? Kenapa mencariku? Kau belum mengatakan apa-apa. Jiang Wei mendengus, tapi dia sudah selesai dan melewati Nanki. Omong-omong, bagaimana makananmu dengan ibuku? Pindah. Sebelum perceraian, masih harus dengan patuh berpura-pura menjadi wanita yang baik. Bawa beberapa pakaian kalau begitu. Tinggal di rumah yang disiapkan ibuku untukmu. Jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Anda tidak perlu waspada terhadap saya. Saya tidak akan begitu narsis. Tapi aku selalu aneh. Mengapa Anda ingin saya bekerja sama dengan Anda? Apakah kamu tidak ingin menceraikanku? Jika saya tidak melakukannya dengan baik dan tidak mendapatkan akta cerai, seharusnya kamu yang lebih menderita. Jiang Weimin tersenyum murni, lalu kamu salah paham. Aku tidak ingin ada hubungannya denganmu. Hanya saja keluarga saya telah mengatur pasangan pernikahan. Saya tidak suka minum terlalu banyak dan mendapatkan sertifikat dari Anda. Itu juga kesalahan yang banyak membantuku. Alasan ini sangat kredibel. Saya akhirnya mengerti, kenapa Ibu Jiang Wei, khusus untuk memeriksa diriku sendiri. Anda masih bisa berbicara sendiri dengan ramah. Ternyata di antara keluarga kaya seperti itu, apakah anak perempuan harus berbicara tentang menikah begitu awal? Sepertinya aku masih berpikiran sempit. Selama periode ketika saya berpura-pura menjadi objek Anda, apakah saya harus membayar kembali apa yang ibumu belikan untuk saya? Tidak, ibuku adalah wanita kaya. Apa yang Anda habiskan adalah kerja keras Anda. Sudah larut, Anda mengirim saya ke sekolah. Jiang Wei, yang berada di dalam mobil di pintu, sedang berkata. Hembusan angin bertiup. Ia mengangkat punggung tangannya dan mengusap matanya. Tampaknya telah memasuki pasir. Rasa sakit membuatnya menangis lurus. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Aku mengangkat tanganku tanpa berpikir. Memegang wajah kecil Jiang Wei Hua yang lembut, dia meniupnya. Kau baik-baik saja? Jiang Wei tersipu. Dan dia mengerjap. Sepertinya masih sakit. Perintahnya tidak meledak. Saya memiliki beberapa keraguan. Tiup dia lagi. Dan aku menatap matanya. Sepertinya sudah pergi. Jika kamu masih merasakan sakit, itu pasti efek psikologisnya. Jiang Wei terbatuk. Sepertinya begitu. Itu sangat bagus. Terima kasih. Aku mundur selangkah. Aku akan kembali, kalau begitu. Jiang Wei menatap punggung pria yang sudah pergi menjauh. Aku sedikit kacau, dan aku tidak setenang kelihatannya. Hanya saja aku tidak ingin menderita karena cinta lagi. Keesokan harinya, saya menerima ibu mertua saya lebih awal. Sebuah panggilan telepon mendesak pindah. Aku membawa beberapa pakaian dan komputerku. Datang ke asrama memanggil staf. Rumahnya sangat indah. Ini memiliki ruang duduk dan kamar tidur utama dan ruang belajar. Ada kotak besar di atas meja. Di dalamnya ada beberapa produk perawatan kulit dan bingkai foto. Bingkai foto ini berusia beberapa tahun. Di foto, ini adalah gadis kecil gemuk berusia 5 atau 6 tahun. Ekspresi, mengenakan jaket bunga. Mereka kekar. Namun, adegan yang diambil dalam foto ini adalah tempat yang sangat saya kenal. Itu adalah taman kanak-kanak tempat saya belajar di kursi county ketika saya masih kecil. Hei, bagaimana mungkin itu TK daun maple? Saya menontonnya beberapa kali. Saya yakin saya tidak salah. Gerbang sekolah yang familiar dan komisaris terdekat. Pasti tidak akan ada di tempat lain. Siapa gadis ini? Jiang Wei sepertinya tidak memiliki saudara perempuan di rumah. Hanya satu saudara,
Apakah itu dirinya sendiri? Saya benar-benar tidak bisa memasukkannya ke dalam foto. Gadis kecil gemuk berseri-seri dan Jiang Wei yang cantik terhubung bersama. Sama sekali tidak. Seharusnya aku tidak ingat. Beberapa masa lalu, setiap kali orang tua saya menyebutkan bahwa saya masih di taman kanak-kanak, akan membual. Saya sangat populer dengan gadis-gadis di kelas saya saat itu. Apalagi dengan gadis yang sangat manis. Selalu mengejarku, tapi aku tidak suka bermain dengannya. Bodohnya dia tidak bisa mengendarai sepeda. Gadis kecil itu berlatih sepedanya dengan keras untuk ini. Saya akhirnya mematahkan wajah saya. Pihak lain dibawa oleh kakek nenek. Saya sering bercanda bahwa jika cucu perempuan saya memiliki bekas luka di masa depan, tidak bisa menikah, beri aku tanggung jawab selama sisa hidupku. Satu datang dan dua pergi. Orang tua saya juga bersama satu sama lain. Orang tua mengatur boneka lisan sayang. Hanya saja keluarga itu tampaknya telah pindah kemudian. Belum melihatnya sejak aku punya foto orang tuaku. Letakkan foto di tangan Anda dan alihkan perhatian Anda. Segera tiba waktu makan malam. Bibi pengasuh menyiapkan makanan mewah. Ketika Jiang Wei dan Zhao Yuying tiba, mereka tidak mengobrol. Mereka baru saja mulai makan. Setelah makan sederhana, Zhao Yuying bahkan tidak melakukannya. Saya mengambil bibi pengasuh dan berkata ada sesuatu yang harus saya lakukan dan pergi. Jadi sekarang, di dalam rumah, hanya Jiang Wei dan aku yang tersisa sendirian. Jiang Wei duduk di sofa sambil memeluk bantal. Melihat ke bawah ke telepon dan tidak berbicara. Aku tahu dari raut wajahnya bahwa suasana hatinya sedang buruk. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Anda entah kenapa akan melemparkan diri Anda sendiri. Aku segera berkata Jiang Wei. Ibumu pergi. Aku akan kembali ke asrama malam ini. Kapan dia akan datang? Tolong kirimkan saya pesan. Saya baru berada di sini selama 10 menit. Rose mengerutkan keningnya. Siapa yang akan melayaniku saat kamu sudah pergi? Dia terdengar sangat alami. Dengan wajah cantik ini, sepertinya sangat meyakinkan. Mengapa saya keluar untuk hidup? Itu karena mendapatkan sertifikat darimu merusak pernikahan keluarga. Ayah saya tidak berbicara untuk saya sekarang. Saya hanya bisa berlindung di luar. Aku dan dia selalu dimanjakan. Apakah saya akan seperti ini jika bukan karena Anda? Jadi sekarang Anda harus bertanggung jawab untuk saya. Saya tidak bisa tidak membalas. Nona Jiang, kamu sangat tidak masuk akal. Hal sertifikat. Anda setidaknya setengah bertanggung jawab. Aku sudah patuh padamu akhir-akhir ini. Jiang Wei mendengus, aku akan mandi. Tolong bantu saya memasukkan pakaian ke dalam koper. Taruh di lemari utama. Saya sedikit terdiam. Saudaraku, minyak dan garam benar-benar tidak bermain piano untuk sapi. Kurasa begitu. Andai saja para pelamar Jiang Wei itu tahu. Dia sangat tidak masuk akal. Mungkin mereka semua langsung mundur. Air di kamar mandi. Aku membuka koperku di kamar tidur utama. Lihatlah gaun kecil bagian bawah. Aku hanya bisa tersipu. Anting-anting dengan trim rendah aprikot ringan. Itu tidak terlihat kecil. Aku batuk dengan cepat. Buka matamu dan tutup kopernya. Tiba-tiba, teriakan Rose datang dari kamar mandi. Bawakan aku pakaian dalam, celana dalam, dan piyamaku. Itu sangat memalukan bagi saya. Saya segera menemukan alasan untuk keluar dan membeli minuman terlebih dahulu. Ambil sendiri. Aku tidak akan keluar. Jangan takut. Dalam keputusasaan, aku kembali membuka kopernya. Lihat pakaian di dalamnya. Aku seperti memegang kentang panas. Tarik keluar set bagian dalam anjing kayu manis giok putih. Dia mengeluarkan sepasang piyama beruang kuning lagi. Ke pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi membuka celah. Tangan lembut putih dengan tetesan air terentang. Karena mandi air panas, kulit seputih salju sedikit merah muda. Pakaian itu dengan cepat dibawa masuk. Segera, tawa pria cuka datang dari dalam. Su Zian, kamu masih belum keluar. Apakah Anda tidak ingin membeli minuman? Kau tidak ingin mengintipku di kamar mandi?
kan? Atau apakah Anda siap mencuri pakaianku untuk melakukan sesuatu yang aneh? Kau terlalu banyak berpikir. Aku terkejut. Dia berlari keluar dari kamar tidur utama seolah-olah dia telah melarikan diri. Di kamar mandi, Jiang Wei mendengar suara langkah kaki, dan Norwegia sedikit menyipitkan mata. Dia benar-benar baru saja pergi. Pria seperti itu. Ya, tampaknya apa yang dikatakan internet kurang tepat. Ia menyentuh rambut panjang yang jatuh di tulang selangka. Senyum panjang, sangat kontras dengan penampilan masa lalunya. Saya pikir Jiang Wei akan segera mandi. Tapi aku tak menduga, setengah jam lagi berlalu sebelum dia keluar. Rambut panjang mengembang. Wajah putih polos itu sangat indah. Piyama kuning cocok untuk kulit. Di bawah sepasang kaki ramping seputih salju. Tidak memakai apa-apa, dia keluar telanjang. Sangat proporsional seperti boneka berarti. Jiang Wei lihat aku, menatap lurus ke arahnya. Saya bercanda, mengapa saya tidak melihat seorang wanita? Aku segera membuang muka, aku belum banyak melihatnya. Jahe tersenyum, Anda tampaknya dalam suasana hati yang baik. Seberapa jauh mantan pacar Bitten berkembang? Aku tak bilang apa-apa, saya tidak mengenal Jiang Wei dengan baik pada awalnya. Terlebih lagi, ada perbedaan antara pria dan wanita. Kurasa tidak. Saya harus berbicara dengannya tentang masalah pribadi ini. Lihat, aku jangan bicara. Dia membuka mulut giok merah mudanya lagi. Aku belum pernah jatuh cinta. Aku penasaran bagaimana rasanya menjalin hubungan. Saya memiliki beberapa keraguan. Itu luar biasa. Ada begitu banyak pelamar untuk seseorang yang tampan seperti dia. Sulit dipercaya bahwa Anda belum pernah jatuh cinta. Jiang Wei sepertinya telah membaca pikiranku. Menjelaskan saya, ketika saya masih kecil, ada seseorang yang saya sukai. Hanya saja dia tidak menyukaiku. Jadi saya tidak pernah menjalin hubungan dengan orang lain. Prosesnya tidak penting. Itu hasilnya, kan? Aku hanya perlu menikah dengannya. Tidak ada pria yang tidak menyukaimu, kan? Kamu masih membutuhkan cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan bercanda, saya melihat cara dia merindukan. Tiba-tiba, saya sedikit iri pada pria itu untuk sementara waktu. Jiang Wei duduk di sofa dan menyalakan TV Suezian. Kamu tidur di sofa malam ini. Pergi mandi. Saya berpikir untuk tidur di sofa. Jadi setelah mandi, saya langsung duduk di sofa. Beberapa wanita besar. Dia tanpa basa-basi berbaring di sofa dan menonton TV. Melihat sepasang kaki indah ditempatkan tanpa gambar. Aku hanya bisa duduk di tepi sofa, menemani Nona Jiang untuk menonton drama TV. Saya sudah mengantuk ketika saya melihat bagian belakang. Tapi wanita tertua belum berniat tidur. Dengan senyum di wajahnya, suasana hati tampak baik. Saya tidak mengerti, seorang wanita cantik, terpaksa tinggal bersama bocah biasa. Bukankah seharusnya dalam suasana hati yang buruk dan sangat defensif? Kenapa dia terlihat sangat nyaman? Setelah beberapa saat, waktunya telah tiba pada jam 12 malam. Aku menguap. Dia melirik mawar itu. Dia berbaring miring dengan satu tangan di bantalnya. Wajah aman, mata tertutup. Saya tidak tahu kapan saya tertidur. Aku menyenggolnya. Tidak ada tanda-tanda kebangkitan. Dan dia menghela nafas. Saya mengambil remote dan mematikan TV. Lalu aku pergi ke kamar tidur utama untuk mencari selimut untuk menutupi Jiang Wei. Keesokan paginya, saat Jiang Wei terbangun, saya menemukan diri saya tidur di sofa. Dia melirik dengan mudah, mengetahui bahwa saya telah membuat tempat tidur di tanah. Dan sekarang orang itu sudah lama pergi. Sungguh bodoh besar. Jiang Wei sedikit tidak berdaya. Setelah berdiri, hanya mencari suaminya di kamar. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Rupanya orang itu telah pergi. Jiang Wei mendengus dengan wajah buruk. Setelah mandi, dia mendengar suara datang dari pintu. Jiang Wei sudah sarapan. Saya membeli beberapa susu kedelai dan gorengan. Saya tidak yakin apakah dia menyukainya. Hanya saja aku lapar. Dan aku tidak bisa tidur nyenyak.
Saya baru saja bangun dan keluar untuk membeli sarapan. Jiang Wei sudah mengganti pakaiannya saat ini. Lihat, aku kembali dengan senyum kecil. Saya pikir Anda akan pergi ke kelas. Kenapa kamu tidak membangunkanku tadi malam? Sampai jumpa tidur nyenyak. Aku tidak meneleponmu jika aku tidak bangun. Ucap Jiang Wei dengan bangga. Duduk di meja makan. Aku lelah menatapku. Dia jelas bisa membawa dirinya ke kamar tidur utama. Tapi tidak. Masih sangat jahat. Ada makan malam seadanya malam ini. Ikut denganku. Aku mengerutkan kening. Sepertinya aku ada kelas besar malam ini. Waktunya belum tentu cocok. Jiang Wei melihat ponselnya pada pukul 8 malam. Anda dapat melaporkannya, lalu menyelinap pergi? Aku akan menunggumu kalau begitu. Bagaimanapun, hanya 20 hari terakhir. Kau tidak akan menolakku, kan? Saya belum pernah menjalin hubungan sejak saya masih kecil. Ini akan menjadi pernikahan kedua tanpa alasan. Wajah halus Jiang Wei tiba-tiba sedikit melankolis. Oke, telingaku akan kapalan. Saat aku berjanji, saya bertemu dengan mata indah dan dalam Jiang Wei. Di mana melankolisnya? Seketika aku tahu aku sedang ditipu lagi. Wanita ini, saya tidak terlalu peduli tentang itu sama sekali. Tetapi Anda harus selalu mengeluarkannya dan mengatakannya. Apakah jelas bahwa Anda mudah ditangani? Dan aku menghela napas. Dengan siapa pesta makan malamnya? Haruskah saya berubah menjadi sesuatu yang lebih baik? Terutama orang-orang dari lingkaran Anda. Seharusnya cukup bagus. Aku takut aku akan kehilangan wajahmu. Jiang Wei menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Tidak ada yang bisa kehilangan wajahku. Mengapa saya begitu percaya diri dengan nada ini? Pelaminan juga ibu kota yang dipercaya oleh wanita tertua ini. Mereka berdua sarapan sederhana bersama. Saya baru menyadari bahwa Jiang Wei hanyalah bau burung. Minum setengah cangkir susu kedelai. Gorengan penuh setelah makan setengah batang. Aku tak bisa makan lagi. Aku tak suka makan di pagi hari. Saya tidak suka menyia-nyiakan. Bantu aku memakannya. Jiang Wei. Dia hanya memberiku gorengan. Anda tidak suka menyia-nyiakan. Hancurkan dan makan lain kali. Aku dipersilakan. Wajah sedikit kencang. Tidak marah. Itu sedikit lancang. Sikapnya terhadap dirinya sendiri. Apa bedanya dengan pacar? Kau tahu, biasanya hanya di antara pasangan. Kami pria dan wanita tidak menerima dan menerima. Aku makan kamu adalah sisa. Entahlah, kupikir kita sedang jatuh cinta. Dalam cinta, Anda dan saya jelas merupakan pasangan yang sah. Ini jauh lebih dalam dari sebuah hubungan. Pacar Anda dapat memiliki banyak. Tapi aku satu-satunya istri. Jiang Wei memiringkan wajahnya. Menatapku dengan serius. Beberapa kepala besar. Hanya patuh. Oke, aku akan memakannya, oke? Jiang Wei mengulurkan tangan dan menepuk kepalaku. Ini seperti menamparkan kepala anjing. Dengan senyum di wajah dinginnya. Apakah itu benar? Anda harus mendengarkan saya dengan patuh. Ingat apa yang saya katakan. Jangan memberontak terhadapku. Saya tidak bisa tidak mengeluh. Dia belum keluar dari masyarakat. Anda sudah memiliki masalah kapitalisme yang bau. Di masa depan, jika Anda benar-benar mewarisi bisnis keluarga dan menjadi bos besar. Tidak apa-apa, ini adalah kediktatoran kapitalis. Dan jika ini benar-benar istrinya, apakah Anda tidak memiliki kebebasan sama sekali dalam hidup? Aku mengeluh seperti orang gila di dalam. Tiba-tiba ada kartu di depan Anda. Ini adalah kartu tambahan saya. Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Selama kita tidak bercerai, Anda dapat menggunakan kartu ini. Kuota sangat tinggi. Oh, saya tertegun untuk sementara waktu. Tidak, saya punya uang untuk dibelanjakan. Dan kami hanya memalsukan pernikahan. Itu tidak benar. Aku menghabiskan uangmu. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda ingin kembali setelah perceraian? Aku tidak benar-benar ingin terlibat denganmu lagi. Untuk menghindari masalah maka, dengarkan ini. Jiang Wei awalnya, wajah Hesu langsung menjadi mendung.
Dia mencibir. Anda punya uang untuk dibelanjakan. Mengapa Anda selalu harus bekerja paruh waktu? Saya mendengar itu hanya 10 yuan per jam. Wajah dan martabat tidak bisa dimakan sebagai makanan. Selama pelayanan saya, kau tak bisa kerja paruh waktu. Agar tidak menunda bisnis saya. Anggap uang ini gajiku padamu. Anda selalu dibayar untuk melayani saya. Kemudian dia mengangkat teleponnya dan pergi. Dan pintu dibanting tertutup. Jelas marah. Saya sedikit bingung, wanita ini mulai lagi. Waktu segera tiba di malam hari. Di dalam kelas, aku sengaja duduk di baris terakhir dekat pintu belakang. Lebih mudah bagi Jiang Wei untuk menyelinap pergi ketika dia datang. Namun, ada juga banyak orang yang duduk di baris terakhir. Di antara mereka adalah orang-orang yang paling tidak ingin saya lihat. Tidak lama kemudian, mengenakan polos, Jiang Wei dengan gaun putih muncul di luar pintu. Dia duduk tepat di sebelahku. Berapa lama, Jack? Aku sedikit mengantuk. Hubungi aku saat kelas selesai. Dia memasukkannya ke dalam saku mejaku. Lalu aku membetulkan posisi dudukku. Bersandarlah di bahuku dan pejamkan matamu. Rambut panjang, ini lembut, itu membuat lenganku gatal. Aku melirik sekeliling dengan canggung. Benar saja, banyak orang memperhatikan kami. Terutama anak laki-laki di kelas. Mataku hampir terbakar. Waktu berjalan menit demi menit. AC secara bertahap cukup. Sedikit mengernyit, tanpa sadar mengebor ke dalam diriku lagi. Sepertinya agak dingin. Jadi temukan kehangatan dalam tidurmu. Saya juga tidak memakai mantel. Hanya mengandalkan dia. Sebentar lagi bel masuk kelas akan berbunyi. Semua orang keluar untuk beristirahat. Tetapi sangat sedikit orang yang pergi ke pintu belakang. Mereka tampaknya diam-diam memakan melon di lingkaran luar. Jiang Wei membuka matanya saat mendengar suara ribut-ribut. Cahaya yang menyilaukan membuat matanya sedikit tidak nyaman. Kelas sudah selesai, ayo pergi. Mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar dari pintu belakang. Saya mengikuti dengan ponsel saya. Diikuti keluar. Di podium, guru muda, Sun Tzu, sedang duduk di kursinya. Saya menyesap teh Wolfberry. Kemudian keluarkan telepon. Mengirim pesan ke Tuan Zhao Yuying. Putrimu sepertinya sedang jatuh cinta. Ini anak laki-laki dari kampus kami. Tak lama kemudian ponsel itu bergetar. Jawabku di sana, itu menantuku. Mengundang Anda ke pernikahan ketika mereka lulus. Tapi mereka masih muda. Lebih baik tidak menonjolkan diri dan merahasiakannya. Sun Tzu batuk beberapa kali. Hampir mati tersedak teh. Wajah mantap. Sedikit terkejut. Aku akan pergi. Menantu, saya pikir itu adalah melon yang jatuh cinta. Saya tidak berharap orang tua saya menyetujuinya. Sisi lain, saya mengikuti Jiang Wei ke mobil. Saya tidak bertanya kemana harus pergi. Pokoknya ikuti saja pengaturannya. Dan Jiang Wei menyalakan telepon. Cek informasinya di grup chat SMA. Cahaya dingin menyinari wajahnya. Sepertinya agak dingin. Saya juga saat ini. Saya menelepon sepupu saya. Apakah Anda membaca dakwaan saya untuk saya? Apalagi yang ingin Anda modifikasi? Oke, saya akan menghubungi Anda dan menutup telepon. Jiang Wei tidak mendongak dan bertanya apa dakwaan itu. Anda tidak ingin meminta hukum untuk berbicara dengan properti saya, meskipun itu juga sangat pintar. Tetapi Anda tidak perlu melalui begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan uang. Katakan saja, saya mungkin tidak bisa memberikannya kepada Anda. Saya bukan wanita tertua, Anda menyebut ini kecerdasan. Selain itu, saya tidak ingin uang Anda. Ini adalah perselisihan keuangan dengan mantan pacar. Selama tahun baru Imlek, dia datang ke rumah saya dan meminta 188.000 yuan. Katanya kakakku ingin membeli mobil. Biarkan keluarga kami memberinya deposit terlebih dahulu. Sebagai mahar untuk pernikahan di masa depan. Sekarang aku putus dengannya. Tentu saja saya harus kembali. Dan kurasa aku tidak benar. Mundur untuk uangmu. Jiang Wei menatapku sambil tersenyum. Kenapa tidak?
Aku punya banyak uang. Aku menatapnya serius. Seharusnya itu bukan milikku. Aku tidak pergi. Seharusnya ada banyak makanan enak dimakan malamnya malam ini, kan? Saya tidak sengaja makan malam untuk menunggu makanan ini. Lihat dirimu. Tidak bisakah kamu berani? Anda tidak bisa membedakan antara makanan jenuh dan makanan lengkap. Lalu aku tidak hanya bisa makan. Saya masih bisa berkemas dan berguling. Jiang Wei memutar bola matanya. Supir di depan tidak bisa menahan tawa. Secara umum, profesionalismenya akan membuatnya menahan diri. Kecuali itu benar-benar lucu. Pengemudi ini selalu bertanggung jawab. Perjalanan wanita tertua juga dianggap sebagai orang tua di rumah. Jadi Jiang Wei tidak peduli. Alih-alih berbicara omong kosong padanya. Atau temukan tempat tanpa siapapun. Lempar dia keluar dari mobil. Kamu rindu. Ini bisa hilang. Saya khawatir Anda merasa kasihan pada teman sekelas Xiao Su. Tidak ada di desa atau toko. Anda harus berjalan jauh untuk masuk ke dalam mobil. Wajah Jiang Wei memerah. Aku tidak akan merasa kasihan padanya. Dan aku di dalam mobil mewah. Tapi aku tidak merasakan pengekangan atau kecemasan. Sebaliknya, saya merasa sangat tenang. Jiang Wei dan keluarga kaya menurutnya. Putrinya memang berbeda. Ini terlihat dingin. Ini sangat mudah didekati. Ada juga sisi hidup gadis kecil. Mobil sangat sederhana di luar. Berhenti di depan manor yang terkendali. Setelah turun dari bus, Jiang Wei mengajakku masuk ke dalam. Seorang pelayan berdiri di depan pintu menyambut keduanya dengan hangat. Saya bingung, bisakah Anda bertanya? Apa peran saya di sini malam ini? Mata Jiang Wei berbinar-binar. Serius dipelankan suaranya, malah. Seorang gadis seusiaku. Banyak orang ingin menikahi keluargaku. Tidak mudah untuk mengungkap masalah sertifikat saya untuk saat ini. Jadi hanya bisa direkomendasikan dengan punya pacar. Peranmu adalah tamengku, mengerti? Dan itu menyadarkan saya. Ingat sebelumnya, apalagi yang Jiang Wei katakan tentang pernikahan? Jiang Wei tersenyum kecil. Dia mengambil lenganku, jadi, Anda harus menyesuaikan sedikit. Anda juga harus melakukan uji tuntas Anda. Ayo, pacarku perlu dimanjakan di gym. Tersenyumlah dengan lembut juga. Tidak, aku akan mengajarimu. Aku mengerucutkan bibirku. Lalu dia memberikan senyum yang baik. Apakah ini baik-baik saja? Senyum Jiang Wei semakin dalam. Mata tampaknya memiliki nyala api yang membuat ketagihan berkedip-kedip. Kemudian Liu Xingyu keluar dari dalam. Memegang lengan Jiang Wei. Temani aku ke toilet sedikit. Jiang Wei melirikku. Saya melihat lagi bulan meteor. Dan saya akan segera kembali untuk melihat Jiang Wei meninggalkan saya dan menemukan kursi acak untuk duduk. Seseorang melihat orang-orang di sini. Dengarkan mereka berbicara tentang bepergian ke luar negeri. Bisnis keluarga membeli mobil mewah dan hal-hal seperti itu. Saya juga menyadari seberapa besar kesenjangan kelas. Beberapa orang lahir di Roma. Beberapa orang terlahir dengan sapi dan kuda. Duduk selama beberapa menit lagi. Saya melihat bahwa Jiang Wei belum kembali. Aku bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke kamar mandi. Meskipun banyak orang akan menatapku dengan mata bertanya-tanya. Tapi tidak ada uang untuk berbicara. Jadi, perisaiku sebenarnya cukup mudah. Makan dan minum saja. Aku berjalan menyusuri lorong menuju kamar mandi. Tiba-tiba mendengar keamanan. Suara Jiang Wei berasal dari lorong. Saya pikir saya telah membuat kata-kata saya jelas. Tidak ada lagi kata-kata. Kau masih menyalahkanku karena pergi tanpa berpamitan. Dan ada banyak kekacauan dalam keluarga saya. Tidak ada pilihan. Tapi sekarang aku sudah mengatur semuanya. Kita bisa memulai dari awal. Sedikit. Sekilas pria itu bukan pacarmu. Kamu tidak perlu mencari pria seperti itu untuk membuatku marah. Saya tidak sengaja mendengar percakapan itu. Tiba-tiba merasa malu. Ternyata Jiang Wei juga terjebak oleh cinta. Jadi saya minum terlalu banyak. Apakah Anda membuat olong seperti itu dengan diri Anda sendiri? Saya takut ketahuan, jadi saya pergi dengan tergesa-gesa.
Di tangga, Jiang Wei mendelikkan matanya. Tampilannya terlalu dingin. Dia bahkan tidak melihat ke atas. Mata pria tampan dan tampan. Saya tidak memperhatikan ponsel saya. Ayah saya sudah memberitahu Paman Jiang. Sekali waktu, kesepakatan lisan antara ayah tidak dihitung. Kamu akan tetap menjadi pekerjaan favorit ayahku mulai sekarang. Aku dan kamu hanya berteman. Dan aku sudah menikah. Jiang Wei menggali foto akta nikah di ponselnya. Huainan tertegun di tempatnya, melihat Jiang Wei dengan tidak percaya. Apa kau bersedia? Jiang Wei menyimpan ponselnya dan tersenyum padamu. Mengerti aku? Tidak ada yang pernah bisa memaksa saya untuk menyelesaikannya. Jiang Wei tidak berkata lagi. Hanya berbalik dan pergi. Di sisi lain saya berdiri di depan prasmanan dengan perut besar. Saat Jiang Wei menemukanku, saya menolak undangan untuk pergi bersamanya. Dia mengatakan bahwa dia sudah makan terlalu banyak dan ingin makan. Jiang Wei juga tidak memaksanya. Menjelang jam 11 malam, semua orang siap untuk pergi. Aku dan Jiang Wei juga memilih untuk pergi. Pulanglah. Jiang Wei langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dan aku membersihkan sofa. Aku melihat informasi di ponselku. Jiang Wei tidak mengatakan apapun setelah mandi. Dia langsung kembali ke kamar tidur utama untuk tidur. Aku berbaring di sofa. Sepi di ruang tamu yang gelap. Hanya suara napas sendiri. Sepertinya pria itu berkata pada Jiang Wei. Ini sangat penting. Orang seperti dia akan sedih karena perasaan mereka. Saya kira itu tidak akan memberi saya tampilan yang bagus besok. Aku tertidur memikirkannya. Tidak ada kelas keesokan harinya. Tapi Li Goudan memintaku untuk pergi mendaki bersamanya. Jadi saya bangun sekitar jam 9 pagi. Aku melihat sepatu dan tas Ros, tapi tidak ada. Dia pasti pergi lebih awal. Tidak ada gerakan sama sekali. Saya sendiri tidak mengirim pesan. Tapi itu, dia tidak berkewajiban untuk memberitahu saya kemana harus pergi. Mungkin, aku punya waktu yang buruk dengan pria itu tadi malam. Pergi menemuinya pagi ini. Waktu berlalu dengan tenang. Mendaki gunung di siang hari. Makan besar di malam hari. Saya mengobrol dengan baik dengan saudara-saudara saya lagi. Punya beberapa bir. Ketika saya sampai di rumah, Jiang Wei masih belum kembali. Aku mengeluarkan ponselku. Kotak dialog masih kosong. Hari berlalu, hingga tanggal 30 September. Dia tidak punya berita. Sepertinya begitu pria itu kembali, dia menghilang sepenuhnya dari duniaku. Dan meskipun aku sedikit tersesat, tapi saya masih berencana untuk memanfaatkan hari nasional untuk kembali ke kampung halaman saya. Lagi pula, sekolah libur selama 7 hari. Setelah naik rel kecepatan tinggi, saya baru saja menyalakan ponsel saya untuk mengirim pesan ke Jiang Wei. Mengedit paragraf saya pulang, bersenang-senang di liburan. Tapi setelah memikirkannya, saya menghapusnya. Sedikit terlalu disengaja. Belum lagi, jika Jiang Wei tetap bersama pria itu sekarang. Kirimi diri Anda pesan. Mungkin itu akan membuat mereka tidak bahagia lagi. Aku sedang memikirkannya. Ponsel bergetar. Ini pesan dari Jiang Wei. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa ketika Anda pergi? Saya tidak bisa tidak membuat posisi terendah. Kau tak bilang. Setelah memikirkannya, aku masih menjawab kalau dia pulang sendiri. Tidak ada sahutan dari sana. Aku menggelengkan kepala. Lebih baik tidak menghubungi diri sendiri. Kembali ke kampung halaman saya dari Universitas Jiangda segera. Berdiri di depan pintu rumah hampir jam 12. Begitu Anda membuka pintu, Anda bisa mencium aroma harum sayuran. Xiaoyan kembali. Ibu keluar dari dapur dengan senyum lebar di wajahnya. Sambil memegang piring di tangannya, dia meletakkannya di atas meja. Saya pikir Anda akan mengambil beberapa saat. Cuci tangan Anda dan bersiaplah untuk makan. Ayah sedang duduk di sofa ruang keluarga. Ada juga sekantong dendeng di atas meja di depan Anda. Makanan ringan seperti acar kaki ayam lada. Saya suka ketika saya biasanya bermain game di rumah. Kukira kau tak akan kembali dari liburan kali ini.
Dia juga mengatakan bahwa tiketnya sulit dibeli. Jika Anda mengatakannya sebelumnya, saya pergi untuk membeli beberapa ayam lokal dan bebek lokal kembali. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Meskipun dia bukan anak kecil di usianya, tapi selalu begitu besar di sini bersama orang tuaku. Ayah menunjuk ke kotak hadiah di tanah. Dari mana semua ini berasal? Anda membelinya, mengapa Anda membuang-buang uang ini? Apakah jarang pulang? Ini semua adalah makanan khas lokal Jiangda. Sangat murah. Ayah mengangguk, dan saya tidak berkata lagi. Meja yang penuh dengan makanan. Setelah duduk, saya mengambil gambar dengan ponsel saya dan mengirimkannya ke Momen. Mulailah pamer dan makan lebih banyak. Saya melihat Anda telah kehilangan berat badan. Ibu menambahkan beberapa potong daging padaku, kan? Apapun yang terjadi, Anda masih perlu makan lebih dari 3 kali sehari. Jika tidak, Anda akan membuat perut Anda kelaparan. Tidak baik menjadi tua di masa depan. Aku akan berpikir, orang tua akan menjadi yang pertama. Tanyakan tentang dirimu dan Su Xiaowan. Lagi pula, saya memberitahu mereka sebelumnya. Keduanya telah putus. Tapi sepertinya dia takut sedih. Karena itu, dia tidak menyebut Su Xiaowan di depannya. Setelah makan malam, keluarga duduk di sofa. Ibu mencuci beberapa buah dan memakai TV. Meski pasangan itu penuh keraguan. Tapi saya juga takut untuk menyebutkan kesedihan anak saya. Tidak berbicara dengan santai. Tanyakan apapun yang Anda inginkan. Aku tidak peduli lagi. Su Xiaowan dan saya sedang menjalani prosedur hukum sekarang. Saya bertanya kepada sepupu saya. Sebagian besar uang pasti akan dikembalikan. Meskipun awalnya sedikit sedih, tapi sekarang saya hanya merasa bahwa mata saya tidak baik. Hanya orang yang salah. Ibu menghela nafas, ini bukan masalah uang atau uang. Terutama mengapa Anda tidak menjelaskannya. Dia selingkuh. Sekarang saya sedang berbicara tentang penduduk lokal Jiang. Anda punya rumah, Anda punya mobil. Anda dapat mengatur pekerjaan di rumah. Jadi saya memilih punggung yang lebih baik. Aku juga tidak menyembunyikannya. Penjelasan langsung dan murah hati. Ayah tidak bisa marah ketika dia menamparkan pahanya. Keluarga kami memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tahu itu. Dia seharusnya tidak diperlakukan seperti menantu perempuan sejak awal. Begitu banyak pemikiran dan uang terbuang sia-sia. Jika uangnya kembali, mari kita tambahkan lebih banyak. Membelikanmu rumah kecil dengan pinjaman zombie. Kamu bisa hidup sendiri setelah lulus. Itu bagus untuk disewa. Aku menolaknya mentah-mentah. Lagi pula, saya punya tangan dan kaki. Jadi saya tidak perlu orang tua saya khawatir. Lagi pula aku tidak terburu-buru untuk menikah. Tunggu sampai usia 30. Saya juga akan berjuang untuk keluarga saya sendiri. Sedikit yang saya tahu itu saat itu. Aku sudah diturunkan dan dipeluk seseorang. Menjadi telur pasangan yang lengkap. Hari pertama liburan. Saya sudah lama dibangunkan oleh ibu saya. Aku membuka mataku dengan bingung. Apakah Anda akan melihat nenek dan nenek hari ini? Bangun pagi-pagi sekali. Tidak hari ini. Taman kanak-kanak tempat Anda belajar sebagai seorang anak dibangun. Bos besar menginvestasikan jutaan. Mendorong seluruh sekolah dan membangun kembali. Ini mewah sekarang. TKI Yan Hop diganti namanya. Mantan gurumu sekarang menjadi kepala sekolah. Hubungi dan tanyakan apakah Anda kembali. Aku memintamu untuk pergi ke Guanli bersama. Saya tidak melihat taman kanak-kanak didorong selama liburan musim panas. Itu akan membuat penasaran. Sudah sarapan? Aku mengikuti orang tuaku ke Aiyan. Harapan TK. Banyak orang di pintu. Kami juga mengundang fotografer. Spanduk merah bertuliskan perayaan hangat. TK Aiyan selesai. Masih banyak warna merah yang tergantung di kiri dan kanan. Pita pesta berwarna. Kampus juga terlihat sangat indah. Dibandingkan dengan lingkungan di kursi county, ini agak terlalu mewah. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu adalah taman kanak-kanak aristokrat. Mau tak mau aku terinfeksi oleh kegembiraan ini. Bos ini sangat baik.
Jadi itu menghabiskan banyak uang. Tentu saja. Sekarang Aiyan. Tapi taman kanak-kanak terindah di kota kami. Kudengar bos besar juga akan berinvestasi di sekolah dasar di sini. Saya kira orang-orang di daerah kami pasti telah berkembang. Kembali untuk memberikan kembali ke kampung halaman Anda? Kunci terlalu rendah. Saya hanya tahu bahwa itu adalah bos bermarga Jiang. Sampai nanti, Jiang belum pernah mendengarnya, itu jelas bukan dari kami. Aku sedang berbicara dengan ayah. Sebuah mobil berhenti. Hanya saja mobil itu terlihat familiar bagiku. Mengapa terlihat seperti yang didorong oleh Paman Wu? Turun dulu. Ini adalah seorang pria muda berjas. Ini formal dengan tas kerja dan kacamata. Dan kemudian ada seorang gadis. Matahari menyinarinya seperti kristal pecah. Pada rambut panjang seputih salju. Mengenakan kacamata hitam lebar di wajahnya yang halus. Mengenakan gaun merah muda. Bergoyang lembut dengan angin sepoi-sepoi. Mau tak mau aku menatap akrilik. Ini benar-benar Jiang Wei. Setelah keluar dari mobil, Jiang Wei meliriknya dan melihat. Waktu saya, Longstreet tanpa sadar sedikit gemetar. Ada sedikit kedalaman di matanya. Sudut mulutnya juga menampakkan senyum tipis. Aku membuka mulutku. Untuk sementara, saya tidak tahu apakah saya harus menyapa. Lagi pula, mereka mungkin ada di sini untuk bisnis. Naik dengan gegabah. Sepertinya sengaja mencoba mendekat. Jiang Wei menunggu. Tidak menunggu saya untuk mengambil inisiatif. Matanya langsung menjadi dingin. Senyumnya juga menghilang. Tapi untungnya aku bukan apa-apa. Melihat penampilannya, dia terbatuk dan berjalan ke arahnya. Kebetulan sekali, saya tidak menyangka bos Jiang adalah Anda. Terima kasih atas investasi Anda di TK. Jiang Wei melihat tatapanku yang sempit dan ingin tertawa. Dia merayap ke arahku, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Kau bersamaku, aku menembak. Kamu berdiri di sampingku bersamaku, aku sedikit curiga. Wanita ini, apa saja kesempatan dari kecil hingga dewasa? Ini melubangi. Bagaimana mungkin? Alis Jiang Wei. Kau mau mendengarkanku lagi? Jangan lupa. Belum lama ini. Tidak, tentu saja aku mendengarkanmu. Aku segera tersenyum. Ikuti Jiang Wei dan berdiri di panggung pemotongan pita. Setelah keduanya menghadiri upacara bersama, dia menyeretku langsung ke dalam mobil. Ayah dan ibu belum bereaksi. Menatap kosong mobil itu melaju pergi. Kami sedikit bingung saat bertemu tatap muka. Di dalam mobil, akhirnya mau tak mau aku bertanya penasaran. Anda tidak mengatakan Anda kembali ke sini kemarin? Saya pikir Anda pasti bepergian saat liburan. Atau pergi berkencan. Benar. Mengapa Anda menyumbang ke taman kanak-kanak ini? Saya dulu belajar di sini. Jiang Wei mengeluarkan sebuah foto. Persis seperti yang saya lihat sebelumnya. Gadis kecil gemuk dengan gaun bunga. Foto-foto lama di pintu masuk taman kanak-kanak. Aku terkejut, itu benar-benar kamu. Mengapa? Apakah Anda menghargai penampilan sejak Anda masih kecil? Saya pikir saya dulu gemuk dan kotor. Bagaimana itu bisa menjadi perbedaan besar dari Anda sekarang? Semakin gemuk kamu, semakin manis kamu. Orang tua saya menyukainya. Anak berlemak. Aku juga suka. Berarti kau menyukaiku seperti ini. Aku memutar bola mata. Tidak. Jiang Wei mendengus dan melihat keluar jendela. Aku lapar. Tidak sarapan. Bawa aku makan. Temukan tempat untuk turun. Tak terhitung, kata Nona. Lalu aku akan menjemputmu dalam 3 hari. Jiang Wei melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Aku menyusul sosok ramping dan langsing di depanku. Kalian akan di sini selama 3 hari. Apakah Anda punya teman di sini? Kau punya tempat tinggal? Jiang Wei berbalik dan mengangkat dagunya untuk menatapku. Saya tidak punya teman di sini. Tidak ada tempat tinggal selain suamiku ada di sini. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan? Suzian, jangan bilang. Anda bahkan tidak ingin menghabiskan uang untuk istri Anda. Jika ingatanku tidak rusak, sepertinya kamu memberi mantan pacarmu. Tapi itu menghabiskan banyak uang.
Jika Anda akan lebih menyukai satu daripada yang lain, maka saya harus bertanya kepada mertua saya. Apakah Anda melakukannya dengan benar? Saya bertemu dengan mata kuning Jiang Wei. Sedikit tak berdaya. Jika Anda mendapatkan sertifikat sendiri, saya benar-benar memberitahu orang tua saya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana akhirnya. Aku hanya bertanya, lebih mudah untuk mengatur rencana perjalanan berikut. Aku bukannya tidak senang menerimamu. Anda lihat saya sebenarnya sangat senang. Melihat Jiang Wei mengangkat tangannya yang putih dan lembut. Menusuk wajahku. Aku tidak bisa melihat senyumnya. Aku segera tersenyum. Sekarang, ini terlihat baik-baik saja. Untuk bersama wanita cantik sepertiku. Ini kesenangan Anda. Aku menggelengkan kepala. Wanita ini benar-benar narsis. Dia jelas orang yang sangat dingin sebelumnya. Bagaimana rasanya? Ini sedikit kontras. Saya membawa Jiang Wei sepanjang jalan untuk menemukan sesuatu untuk dimakan. Jiang Wei mengikuti di belakang dengan tangan di belakang punggungnya. Menginjak bayanganku. Saya sedikit tidak berdaya. Kenapa dia kekanak-kanakan sekali? Saya menunjuk ke penjual yang menjual permen batu Sydney, apakah akan memakannya atau tidak. Jiang Wei Tai mau melihatnya. Jika Anda ingin membelinya, beli saja langsung. Jangan tanya saya apakah saya menginginkannya. Ini adalah pertunjukan menjadi pacar yang baik. Tunggu, apakah Anda begitu membosankan ketika Anda sedang jatuh cinta? Saya berpikir tentang hal itu. Saat aku jatuh cinta dengan Su Xiaowan. Begitu cuaca menjadi dingin. Saya akan pergi langsung untuk membeli pakaian untuknya. Terkadang Su Xiaowan terlihat jelek di pagi hari. Saya tahu pihak lain mungkin tidak enak badan lagi. Akan membelikannya bubur seafood panas. Aku menyentuh pangkal hidungku. Saya harus menjadi pacar yang lebih berkualitas. Itu masalahnya. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kakiku sakit dan aku tidak bisa berjalan? Jiang Wei menyebutkan rok itu. Aku melihat sekali dan menyadari. Meskipun sepatu di kakinya indah. Tapi apakah pergelangan kaki agak merah? Itu jelas tidak cocok dengan baik. Di mana Anda mendapatkan ini? Giling kakimu begitu banyak. Kamu menungguku di sini. Saya pergi ke dekatnya. Saya membeli sepasang sandal merah muda dengan kepala kelinci. Aku beli salep lagi dan kembali. Membungkuk dan berjongkok di depan Jiang Wei. Keluarkan sandal dari tas dan letakkan. Oke, Nona Jiang, cepat ganti. Jiang Wei melepas sepatu indahnya. Lalu pakai sandal. Jari-jari kaki bulat kristal dimiringkan ke atas. Apakah ukurannya tepat? Anda bahkan tidak bertanya berapa ukuran sepatu saya. Aku melihat saat kita tinggal bersama. Apakah Anda mengendus sepatu saya? Kamu cabul besar. Apakah Anda mengatakan Anda naksir saya?